menyebabkan apa sebab dan tujuannya mengangkat masalah ini dalam penelitian beliau. Saya yakin ada yang akan tertarik menanyakan lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu Profesor Dr. Nurhayati M.Hum yang tadi Ibu Ketua pronomina dengan judul materi pronomina persona dalam bahasa Indonesia, bahasa Mamuju. Jadi silakan Prof. Terima kasih banyak Ibu moderator. Judul makalah saya hari ini adalah pronomina persona dalam bahasa Mamuju. Mengapa saya mengangkat ini? Karena selama ini orang mengatakan bahwa bahasa Mamuju itu dialek dari bahasa Mandar. Dialek. Kenyataan enggak? Iya, bahasa Mamuju itu bahasa Mamuju, bukan dialek. bukan bahasa Mandar ya? Bukan. Ya, jadi bahasa Mamuju bahasa Mandar. Ya, sengaja yang ini kecil-kecil ini supaya kita semua tahu bahwa bahasa-bahasa Mandar itu bahasa tersebut. Kalau kita lihat di masyarakat, ya Pak ya, orang Mandar kalau dia berbahasa, orang Mamuju tahu. Tapi kalau orang Mamuju berbahasa Mamuju, orang Mandar tak tahu. Gitu ya. Jadi itu artinya bahwa bahasa Mamuju ini bahasa tersendiri. Iya. Dan hasil penelitian kecil-kecilan saya melalui 200 kata Morsuales. Bahasa Mamuju itu dengan bahasa Mandar persentasenya itu perbedaannya itu ya cukup signifikan. Ya, sangat berbeda. Tidak sampai 50% ya. Kemudian kecil-kecilan, tapi umum ditindaklanjuti karena orang selalu mengatakan bahwa bahasa Mamuju itu dialek dari bahasa Mandar. Jadi itu yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Buktinya juga bahwa bahasa Mamuju ini dari Kabupaten Mamuju ini, iya, yang sekarang berada di Sulawesi Barat, yang dahulu kan berada di Sulawesi Selatan, punya juga sejarah tersendiri. Ya, sejarah tersendiri. Mandar yang mendiami Kabupaten Majene, Kabupaten Mandar, dan Kabupaten ya dua itu memang menggunakan bahasa Mandar. Ya. Kemudian Mamuju Tengah, Mamuju Utara punya bahasa tersendiri. Kemudian Kabupaten Mamasa itu lebih condong ke bahasa Toraja. Jadi pada saat festival Tunas Bahasa Ibu, bahasa Mamasa tidak diikutkan. Jadi bahasa Mandar, karena memang dia tersendiri. Iya, dia harusnya ikut di bahasa Toraja. Lebih mirip ke sana. Iya, Mamasa. Kalau kita lewat pegunungan itu, Mamuju yang berjarak sekitar 20 km saja. Ya, di Kalumpang ya, Kalumpang. Ya. Kalumpang itu dekat dengan Toraja. Kalumpang itu masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Gitu. Ya. Jadi naik kuda orang tidak ada jalan bisa kita lewati jalan raya. Kita naik kuda ke situ dan hanya 20 km. Ya. Juga mempunyai kerajaan tersendiri. Ya. Ini ada kerajaan di sini. Mana lagi kerajaannya? Ada Sikandeang, ini menjadi salah satu daerah perdagangan bertaraf internasional dulu di Mamuju. Ya. VOC ada di sana dulu, itu dalam Belanda. Ya. Jadi saya punya nenek itu, ya, mohon maaf ini dia kepala pasar di Kabupaten Mamuju dan bahan-bahan dari Belanda itu seperti toples besar, kita masuk anak kecil, gitu besar itu dari Belanda, itu ada di rumah nenek saya dulu. Ya. Sekarang tidak ada lagi karena di waktu masuk orang-orang
Rumah paling besar di Maluku dengan nenek saya itu pertama dibakar sehingga iya itu yang perlu saya sampaikan. Ini adalah bahasa Mamuju itu bukan bahasa makar, dia bahasa tersendiri dan punya sejarah juga tersendiri, dia punya kerajaan tersendiri. Majene juga Makar juga punya kerajaan tersendiri ya. Dan dialek yang ada di Mamuju ini itu ada dialek Binangan, Papalam, Bugiwa, Sinyonyoy, Buku, Campalagian. Campalagian berada di Kabupaten Polari Mandar. Iya. Dan anehnya lebih condong ke bahasa Mamuju, gitu, Mamuju. Ya. Kemudian bahasa Panei ini di Tapango, jalan naik Mamasa, kemudian dialekta Taike ini digunakan di Amasangan. Sebelum Polewali kita dapat di Mulang, jauhnya itu dari Mamuju, tapi dia mirip ke situ bahasanya. Kemudian dari Arale, Arulahan ini dekat dengan Mambi, dekat dengan Mamasa, ya gitu. Jadi punya dialek tersendiri. Itu dialeknya. Iya, banyak dialeknya. Makanya dia memang bahasa tersendiri, bukan bahasa Mandar. Ya sedikit saya sampaikan di sini. Kita lihat pronomina persona ini kata ganti orang. Dalam bahasa Mamuju saya bandingkan dengan bahasa Mandar, ya. Ini pronomina pertama. Kalau tunggal ya. Kalau bahasa Mandar yau, ya ada sedikit, memang kan berasal dari bahasa-bahasa Spanyol ya kan, ada kemiripan gitu. Iko jamaknya, ya, yami, ya, Mandar, itu agak jauh. Ya. Kemudian ingko, ya bahasa Mamuju, artinya kamu, io bahasa Mandar. Kemudian kita bahasa Mamuju, kita bahasa Mandar. Ya ada persamaan iya untuk orang ketiga, nasang untuk orang ketiga, jamak. Kalau bahasa Mandarnya mie, jadi agak memang berbeda sedikit. Ya. Nah, kita lihat. Nah ini contoh dalam kalimat ya. Kalau bahasa Mamuju, ya aku membawa itu buku. Ya. Itu ya. Itu Aku Yau membawa die buku. Kalau bahasa Mandarnya die. Dio. Kalau die ini dio ya itu. Iya. Kemudian jamaknya ingkai. Bahasa Mamuju kami ingkai ya. Mana mau di Ponau. kan dia makan ya Bu? Ya. Kan dia makan ya. Bro. Jadi saya Mamuju asli bapak anak, tapi saya besar di Mandar. Dari dulu bahasa saya tahu. Majene, Polman. Polman. Serang kedua ya. Ingkone. Mamburean kande. Kamu yang mengambil nasi. Oh makan. Ya mamburean itu mengambilnya. Ingko. Yang kita membawaan tas naguru. Itu yang bahasa. tasnya dulu. Iya. Tas naguru. Beda. Berbeda ya. Kita membawa tasnya dulu. Terus kita Itu kayak bahasa Indonesia orang sih. ketiga. Tas dulu. Yang kare emang tua, Sama bahasa kare Indonesia nama banyak apa? bahasa kata tas. Ya, dia saya yang mengatakan Tas dirinya naguru. yang lebih cantik gitu. Iya, malah Cantik. lebih muda, lebih muda. Malolo cantik. Cantik. Oh iya. Nah sama bahasa Bugis tuh Bu. Malolo itu muda. Muda. Kalau Bugis. Kalau jamaknya Subedo Nasang di Sapo. Mereka sudah datang semua di rumah. Sapo itu rumah. Jadi saya tidak kasih bahasa Mandarnya. Untuk nama panggilan, kalau perempuan itu namanya, kalau di sini dibaca ya,
Iya, Kalau di Ece, Bala. Ece. BC. Bese. BC kalau Makassar, Ece. Kalau laki-laki Terus kalau Orang di sini, Pak. bukan Mange, Mas G ya. Bugis Maros. Mas G. Oh, Bugis gitu, Tapi Pak. masa- Ya, kalau Kira laki-laki saya. Mange, kalau mama Indo, Kira kalau laki-laki bapak Papua, Mas, Pak. nenek Papua, nenek Kuba ini, jadi tidak ada istilahnya. Ya. Nenek Kuba ini artinya nenek perempuan, kalau laki-laki nenek pemuane. Jadi intinya saya menyampaikan ini Kita dampar ke kami. bahasa Mamuju itu Teh kan. bukan bahasa Nanda. Ini Kita apa? dari penelitian Oh, studi kecilan secara dengan metode introspeksi. Bugis ki. Sudah pedagang. Saya menggunakan introspeksi karena saya komunikasi Mamuju Harus ke dan Makassar ada tahu apa? bahasa Nanda. Makassar, Bulan saya di di kota. Nanda karena besar di sana. Dikasih Nah, itu Makassar. ya bisa membedakan. Ya, dahulu juga saya katakan tuh orang mengatakan Mamuju, bahasa Mamuju itu salah satu dialek Nanda. Begitu saya sudah besar bisa merasakan itu berbeda. Ya, jadi sebagai seorang orang Mamuju, saya mau juga memberikan kepada orang, ya, memberitahu kepada orang Iya. bahwa ya Masing-masing itu bahasa bahasa saya. ini. Iya, Iya, betul. beda. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor Dr. Nur Hayati M.Hum, saya kira beliau dengan tegas menyatakan bahwa bahasa Mamuju bukan bahasa Mandan. Bahasa Mamuju bukan dialek Mandan. Bahasa Mamuju dan bahasa Mandan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan melalui contoh yang diberikan tadi. Saya kira keempat pembicara ini masih menarik untuk kemudian didiskusikan hal-hal penting terkait dengannya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, ini sudah pukul setengah 6 kurang 10 menit. Jadi kita mungkin apakah kita sepakat sampai setengah 6 sehingga kita punya waktu 10 menit berdiskusi. Ya baik. Kalau begitu kita tambah dengan 10 menit berdiskusi. Saya persilakan. Saya boleh. Pak Boleh Ibu siapa? Motor. Ya. Dari jauh-jauh dulu. Jadi Dari belakang. Ya, dari Pak, karena kami sering lewat di Mamuju, nginap di Pak Mamuju. Motar, Iya. silakan Pak Motar. Makasih, saya singkat saja walaupun dua. Mas, saya sudah cerita tadi, ada pilot di Azerbaijan, pecahan dari Uni Soviet. Dia mengalami language barrier ya. Tidak pasti bahasa Inggris, dia bawa pesawat kan, ada disalahkan, tabrakan, apa kecelakaannya, plane crash. Setelah diteliti ternyata karena kendala bahasa. Yang tadi kan jadi menara kontrol beri aba-aba harus naik ketinggian karena ribuan Ya Allah. pesawat ini, kapan dia tidak salah aba-aba apa perintah tabrakan. Ya. Nah, itu sebentar Mas tolong dijelaskan. Kemudian Ibu, kami ini orang awam tapi setiap saat kami Palu Makassar kalau lewat darat biasa nginap di Mamuju atau di Majene di sehingga tahu banyak. Kami kalau saya ada dari selatan ya, Maros, Sigeri, Pangkep. Tapi sudah besar di Sulawesi Tengah, jadi orang Sulawesi Tengah. Kemudian yang kami tahu tadi cuma bahasa Bugis, suku Bugis dengan Mandar di. Anda, nada Mamuju. Saya kebetulan waktu saya S2 S3 di Australia saya ambil sosiolinguistik ya. Kajian pemertahanan bahasa terancam punah. Seperti di Sulawesi Tengah ada banyak bahasa yang terancam punah. Termasuk bahasa Toltoli, ada kabupatennya namanya Toltoli tapi penuturnya orang Bugis semua, termasuk nenek saya ya, kakek saya dari Segeri merantau. Nah, di sana pemertahanan bahasa ada kebijakan bahasa. Apakah Pemda buat kebijakan bahasa? Sebab saya pikir bahasa berapa penuturnya kira-kira Bu? Kalau dulu kurang dari 200.000, itu pertama dia endanger dulu. Kalau dalam perspektif sosiolinguistik. Kemudian endanger moribund, bahasa hampir punah. Kemudian dia extinct, punah. Itu banyak bahasa di Sulawesi Tengah juga yang sudah punah. Ketika saya di Australia bahasa aborigin banyak sekali karena bahasa Inggris bahasa pembunuh. Language killer language. Jadi berapa penuturnya kira-kira bahasa Mamuju? Sampai ini saya belum melihat
kalau tidak dibuat kebijakan bahasa, sekarang kita cuma tahu kalau di luar negeri kebijakan bahasa sama dengan kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan. Tapi kita kebijakan bahasa itu bottom up, ya cuma aturan di masyarakat di. Berapa banyak Ya. Itu cuma saran saya, harus ada kebijakan bahasa, kalau tidak bisa punah bahasa. Iya. Tapi saya terima kasih, saya belajar banyak. Kami tahu ini ada kemiripan bahasa Mamuju dengan bahasa Kaili di Palu. Ada Mangge, Kande, kemudian Yaku. Gitu. Beliau kebetulan Gorontalo Kaili. Lah. Jadi banyak. Ya makasih, sorry. Begitu lagi, mohon maaf. Ibu, Ibu Suryati, silakan Ibu, singkat dan tepat jelas. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Saya tertarik dengan Pak dari ada 4 pelanggaran masyarakat Maksim ya. Bukan Grab, Maksim. Maksim kesepahaman masyarakat Sasa. Nah, sebagai orang yang yang terdidik di lingkungan masyarakat itu, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak untuk mengatasi problem yang Bapak temukan di lapangan? Kemudian untuk Pak Didi, I'm interested in the way your finding. As for you, what is the effective strategy for teaching English to the controller of blah blah blah. Yeah, that's my question. Thank you. Dan untuk Prof. Nur Hayati, kita memiliki hampir sama ya, sebagian dari bahasa Kaili itu. Kalau Yaku saya, kemudian Mangge itu kalau di Kaili Om. Tapi kalau kita itu laki-laki ya. Iya, tadi ada Inko, Iko. Kalau kami di Kaili Iko itu kamu. Kande. Kalau Kande, Kande itu makan ya. Sekarang itu ya, terima kasih. Iya, saya kira cukup ya pertanyaan. Cukup ya. Diborong orang Palu. Saya kira Suara sama Bapak. ada pertanyaan untuk Ibu Nur Hayati, Ibu Pak Didi dan siapa? Pak Hendra. Ya, jadi untuk Prof. Nur Hayati dulu. Oh iya. Iya, baik. Pertanyaannya, memang waktu diadakan itu Kamus Bahasa Mamuju. Ya, kamu sih. Penulisnya? Ya. Bupati mengatakan ini perlu sekali, apalagi bahasa Mamuju ini seperti tadi kurang baik, sehingga tidak dikenal. Iya. Ya. Menurut Pak Bupati waktu itu sampai saya dapat pin emas dari tahu. dari Bahasa Mamuju, Pak Suhardi juga perlu mengkampanyekan kampanye bahasa Mamuju. Dia itu kalau dia pidato Pak Bupati menggunakan bahasa Mamuju. Orang Mamuju, suku Mamuju. Iya. Dan sekarang kan dia gubernur. Ya, Pak Sari itu kan gubernur. Jadi harus kampanye. Ya, harus kampanye katanya, dan perlu sekali saya akan sampaikan harus ada perda. Ya, perda. Ya, perda. Untuk Kebijakan ya, masuk perda. kebijakan itu. Ya. Jadi Ibu Ada kemiripan Bu. Iya, ada kemiripan. Jangan sampai saya mengklaim bahasa Mamuju itu bahasa saya sama dengan Malaysia. Ada punya kekerabatan ya. Ya, tetapi kan kita bahasa Austronesia Ya, Austronesia. pasti ada kemiripan. Iya, mungkin Madagaskar, Sampai di Taiwan. Madagaskar, Taiwan. Oh, dari situ. Thailand. Iya, Ya, Austronesia ada satu itu. karena ada Pasifik. Austronesia ya. Pasifik. Tagalog. Kalau yang lain ke Polinesia, Papua. Saya kira itu Baik. Sebagian kurang. Selanjutnya ke Pak Hendra dulu satu. Dari Ibu Suryati ya. Bagaimana rencana kedepannya Pak untuk mengatasi? Terima kasih Bu. Jadi begini, sebenarnya Sasak itu memiliki sertifikasi bahasa sebenarnya. Jadi ada bahasa halus, satu bahasa ningrat, kemudian bahasa standar dan bahasa kasar. Hanya saja pendatang yang datang ke Desa Labuan Burung itu adalah pendatang yang berasal dari golongan menengah ke bawah secara pendidikan, kemudian keturunan juga bukan keturunan dari kalangan ningrat atau bangsawan.
Sehingga pola komunikasi mereka itu terkesan hanya mengikuti ego dan keinginan semata saja tanpa kemudian mempertimbangkan banyak hal. Tapi memang saat itu saya mulai menetap di Sumbawa itu tahun 90-an sekian. Saya mengikuti berbagai macam pola pergaulan mereka. Memang saat itu penduduk pendatang Sasak yang di Sumbawa itu didominasi oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, kemudian ekonomi menengah ke bawah dan berasal dari kalangan-kalangan menengah ke bawah seperti itu. Namun hari ini termasuk saya yang juga orang Sasak yang tinggal di Sumbawa, sudah lumayan mengenyam pendidikan. Adik-adik tingkat saya, kemudian beberapa orang yang Pak Rusmin juga tahu saya bawa kuliah ke kampus, kemudian yang notabene-nya mereka berasal dari golongan yang tidak sama sekali sekolah orang tuanya. Dan itu mungkin menurut saya adalah salah satu solusi efektif ya untuk menyeimbangi terjadinya beberapa komunikasi yang terkesan sarkas atau kasar. Karena bagaimanapun juga saat orang sudah berharga, maka minimal dia akan menghargai dirinya sendiri dengan sopan, santun atau berbahasa yang baik. Dan saya melihat memang salah satu faktor penyebab terjadinya sarkasme berbahasa atau bahasa tidak sopan itu adalah pertama pendidikan dan pergaulan. Pendidikan yang tidak cukup baik dan pergaulan yang kemudian mengakibatkan terjadi beberapa persoalan-persoalan atau hal-hal yang berhubungan tentang bahasa yang dia gunakan seperti itu. Terima kasih. Rencananya Bapak kira-kira? Ya, Rencana tindak lanjut. rencana saya sebagai Mungkin kembali pada kebijakan ya Ibu ya. Baik. Kira-kira Bapak mau apakan ini? oh iya, kita sekolahkan orang-orangnya. Mungkin Bapak bisa bentuk kelompok Iya, betul. kecil ya. Bisa Konstituen bahasa. Mengurangi kesalahan. Iya. Mengurangi kesalahan. Iya. Baik, Iya. ya. Saya kira untuk yang terakhir kepada Pak Diki ada 2 Pak, tapi saya kira ini pertanyaannya sejalan terkait dengan bagaimana sebuah kasus ya terjadi kecelakaan karena kesalahan komunikasi. Tadi ini bersambut dengan apa yang Bapak tegaskan tadi bahwa clear communication itu sangat sesuatu yang tidak bisa diselamatkan itu, dan itulah salah satu yang menyebabkan strategi pembelajaran penting. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sekaligus menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama adalah Secara bertubi-tubi. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya kita mau meningkatkan menjadi fokus profisiensi Inggris itu merupakan fokus adalah untuk menghindarkan miskomunikasi. Miskomunikasi inilah yang perlu untuk dihindarkan, karena miskomunikasi ini tidak hanya dalam lingkungan English as foreign language, tetapi bahwa native speaker pun sama-sama native speaker bisa miskomunikasi. Saya pernah ada kasus di Amerika, seorang pilot Amerika itu dia take off gitu ya, pramugarinya pakai telepon, dia melihat ada pintu terbuka, pintunya kokpit itu masih terbuka. Dia telepon kaptennya karena dia duduk di ujung belakang, "Cap, turn around." Dia hanya bilang begitu, "turn around." Pilotnya kaget, dapat turn. Akhirnya apa? Dia balik lagi, landing lagi. Padahal maksudnya si pramugari, kamu muter loh badanmu, lihat itu pintunya masih kebuka, suruh nutup pintunya. Ternyata dia landing lagi. Terus miskomunikasi kedua yang katastrofik, artinya ini sangat bahaya. Pernah suatu kasus, saya nggak bisa sebut di mana, tadi sudah saya ceritakan juga ke Bapak bahwa pernah kejadian pesawat di saat hujan, Bu, visibility hampir nol, jarak pandang sempit. Pesawat take off. Karena take off, padahal di sini karena hujan ada pesawat yang ada di depannya. Dia prosedurnya turn left, belok ke kiri setelah take off. Ternyata si ATC, pemandu landas udara ini melihat di radar, kok nggak belok-belok? Kalau nggak belok-belok, ini ada pesawat lagi di depannya. Akhirnya si ATC memerintahkan pesawat ini turn right now. Maksudnya secara pragmatis dia bilang turn right now. Belok sekarang. Buka, ternyata si pilot akan belok ke kiri. Ternyata dia menangkapnya turn right now. Akhirnya belok kanan, di kanan ada gunung. Meninggal semuanya. Ya Allah. Bahasa itu. Jadi itu masalah bahasa. Jadi kalau masalah efektivitas untuk training, sekali lagi dari hasil penelitian kami,
mau tidak mau effective training adalah submerge everyone of English. Jadi mau nggak mau praktek bahasa Inggris secara aktif. Tidak bisa hanya sekedar ngomongin grammatical dan seperti konvensional kelas. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, saya kira keempat topik yang kita bicarakan pada hari ini sama pentingnya ya, dan pembicaranya juga saya kira sudah bisa memberikan materinya dengan sangat baik. Atas oleh waktu Ibu Ketua Panitia sudah memberikan, dan kami tentunya sebagai moderator menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Sebelumnya ini ada penyerahan dulu. Iya. Ini nanti kita yang di mana? Yang dari Palu, Bang dulu. Saya dari Bima, sesuai dengan daftar. Pertama Ibu Profesor Dr. Hayat PMku. Langsung Kasih Saya ya sini bukan mau dipotong. Kemudian yang kedua Pak Hendra Gunawan MPD, silakan Bapak. mantap, keren ya. Mantap Pak Hendra. Mas Hendra, Mataram. Kemudian Pak Mohtar Mahmud, Iya. silakan Bapak bersama dengan ini ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ada 5 ini. Ya. Makasih. Terima kasih. Belum foto. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Diki Akun Suryono. Mari Pak, ini ada 3 Pak. Sayang sekali waktunya nanti sedikit sekali. Ya. Ayo kita kemana? Ke Gelada? Mereka nggak foto bersama. Tapi kita di mana? Kita di sana. Itu tadi kita di tadi apa bilang Prof? Berarti kita ke sana dong. Kita ke sana. Kami langsung Udah, sambil. aku. Dan Apa itu jangan? apa itu Pak Jan? Keyboard apa? Kita udah foto bersama dulu di sini ruangan ini. Foto dulu sebentar sekali. Pak Jan, ada foto dari Bapak. Sesi berapa ya? Keyboardnya jatuh. Di mana ambil? Jadi sekarang di dulu terus. Iya, kalau jangan sampai kita ditunggu. Apa nih? Ayo kita foto dulu. Foto dulu. Sebentar sekali. Fakultas Ilmu Budaya. Anak-anak sastra, anak-anak Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra dulu.